Awalnya sih banyak mahasiswa yang bilang kuliah di Perbanas itu susah dan berat. Masuk jam 6 pagi, pulang jam 5 sore tiap weekday. Bahkan ada yang pulang sampai jam 10 malam. Hehehe. Tapi dengan segala fasilitas akademik dan teknologi yang terbaik di STI Perbanas, kami mampu melewati itu semua. Dan juga di Perbanas tuh banyak disediakan sarana dan prasarana yang bisa menjadikan kami para mahasiswa sebagai profesional yang sukses di bidang bisnis maupun perbankan. Maka dari itu kami bangga menjadi mahasiswa STI Perbanas. Nah, kali ini kami sebagai mahasiswa Perbanas akan membahas tentang penyelamatan kredit bermasalah. Berikut ulasannya. Yang pertama adalah pengertian kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa kredit ini adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Nah, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, sedangkan kredit bermasalah adalah semua kredit yang memiliki resiko karena debitur ini telah gagal atau menghadapi masalah dalam memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi kredit macet. Yang pertama, faktor intern bank kreditur yang terdiri dari rendahnya kemampuan bank dalam melakukan analisis permohonan kredit, lemahnya sistem informasi pengawasan serta administrasi kredit, dan surat teguran atas tunggakan kepada debitur tidak disertai dengan tindakan yang real. Yang kedua yaitu faktor ketidaklayakan debitur yang disebabkan oleh debitur perorangan maupun debitur korporasi. Yang terakhir yaitu faktor ekstern, di mana faktor tersebut dipengaruhi oleh penurunannya kegiatan ekonomi, pemanfaatan iklim persaingan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak bertanggung jawab, dan musibah yang menimpa perusahaan debitur. Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 Surat Ketetapan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu yang pertama adalah lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat dan memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan secara tunai. Yang kedua adalah kredit dalam perhatian khusus. Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari atau kadang-kadang terjadi cerukan, mutasi rekening relatif rendah. Yang ketiga adalah kurang lancar. Apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari atau sering terjadi cerukan dan frekuensi mutasi rekening relatif rendah. Yang keempat adalah diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen atau terjadi wan prestasi lebih dari 180 hari atau terjadi kapitalisasi bunga. Dan yang kelima adalah kredit macet. Kredit macet ini terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau dari segi hukuman maupun kondisi pasar, jaminan tidak dicairkan pada nilai yang wajar. Prinsip 5C atau prinsip analisis pembiayaan. Yang pertama ada karakter, yaitu sifat maupun karakter yang kita lihat dari calon debitur. Yang kedua ada capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga debitur dapat mengembalikan pinjaman. Yang ketiga ada capital, di mana besarnya modal yang diperlukan oleh calon debitur. Yang keempat ada kolateral, yaitu jaminan yang diberikan calon debitur. Dan yang kelima adalah condition, yaitu kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang. Yang pertama diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari. Yang kedua kredit macet, terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang melampaui 270 hari. Restructuring atau penataan ulang.
merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Likuidasi, yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang.